Jadi ini ya sharing ya Romo. Nah, Saya kan dari SD sampai SMA kan sekolah negeri. nah, Bersyukurnya saya itu ketemu di SMA 2 itu ada guru agama saya, namanya Bu MG, ah. orang Kanutan. Oh, oke. MG Sri Purwaning siapa gitu Ah. saya lupa. Jadi dari kelas 1 SMA Bu MG itu berpesan, kalau mau doa minta jodoh, doa minta kerja itu jangan nanti ketika usiamu menjelang itu. Jadi jangan mendadak. Jadi Oh. setahun 2 tahun aku udah mau nikah nih, aku pengen jodoh, jangan. Jadi dipersiapkan dari sedini mungkin. Jadi dari SMA itu kami sudah diajarkan untuk doa minta jodoh, doa pekerjaan. Itu dari SMA saya udah minta itu. Terus rosario. Jadi rosario itu selendangnya perempuan kalau Bu MG itu hebat gitu. ya. Iya. Istilahnya. Jadi saya oh iya. Saya terapkan itu sampai Ah. kuliah. Ah. Begitu sih. Tapi memang doa yang dikayu setiap hari Oh. itu tuh memang sungguh gimana ya, mengetuk Tuhan lah. Jadi kalau Bu MG itu nggak menganalogikan Tuhan itu jauh gitu, enggak. Jadi Tuhan itu dekat. Jadi seperti kita kalau minta ke orang tua kan, semakin kita merengek kan pasti dikasih tuh, karena Iya. mungkin istilahnya Iya, kalau iya, kita iya. jadi orang Ada tua kok kita sampai mestinya. bosen lah, Oh, jangan iya, sampai nyong, gitu. iya betul. Jadi saya sebagai orang tua ternyata oh iya kalau anakku merengek terus Ah, terusan iya, pasti iya. bakalan kukasih Iya, gitu. betul. Jadi ya memang Tapi ya, saya tertarik dengan kata kamu mengambil kata mengayuh, karena kamu dulu kan bersepeda kamu di sekolah. iya. Santini prihatin ya. Ketika teman-teman SMA hampir semua sudah naik sepeda motor, dia itu naik sepeda. Hebat kan? Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu pasti membentuk pribadi ini. Oh, sekarang terakhir tentang anak. Ya kan? Orang pengen meneh anakmu kok lanang telu. Tanggungan kantornya 3. Kalau itu sepaham itu. Oh, iya. Sepaham itu. Karena ekonomi. Oke. Terus kamu punya rumus mendidik secara keseluruhan, mendidik anak seperti apa sih yang kamu rumuskan bersama atau kamu sepakati atau nyatanya sejalan? Kamu mendidik seperti apa sih anak itu, kamu perlakukan seperti apa sih? Kalau merumuskan sesuatu tuh kami nggak kayak di kantor meeting terus Ya, kita ya. tetapkan besok mau Ya, ngapain, nggak ada. oke ya. Jadi ya pernah seperti Ah. itu, cuma bukan yang seperti itu yang kita lakukan. Jadi memang berjalan waktu, model Santi seperti ini, model saya seperti ini, akhirnya meluruh jadi satu. Jadi dia tahu model saya, ketika itu sudah menurut dia klik, kita jalan bareng. Apa itu yang kamu lakukan dengan anak-anak? Pertanyaan juga susah jawabnya nih, mendidik ya. Pastinya kan dengan kekatolikan saya ingin tetap anak saya merasakan Yesus dalam hidupnya dia sebisa mungkin. Ya. Sebisa mungkin dalam artian pengen juga anak saya terlibat banyak dengan kegiatan menggereja. Gereja, ya. Karena itu dasar iman. Dasar iman. Sebenarnya itu yang saya inginkan. Cuma di Sangattanya ada keterbatasan yang lebih daripada di Jawa. Iya. Karena kondisi kota yang lebih jauh, kemudian pendidikan dan kesehatan jadi levelnya di bawah mungkin Yogyakarta. Ketika Bisma sekolah di Tarakanita, dari sisi pendidikan agama saya yakin dia dapat banyak. Tapi di sini mayoritas tidak sama dengan kita. Yeah. Kemudian latar belakang yang berbeda, jadi dia kaget, anak pun kaget dengan kondisi yang ada. Tapi saya yakin perubahan itu juga merubah kita cara itu. Jadi memang sebelumnya karena Zoom anak jadi jarang gereja. Kalau Zoom ya karena lihat YouTube ya. Ya. Kalau lihat YouTube itu kartun-kartun dia suka. Ya. Karena memang anak. Mampir-mampir ya. Mampir-mampir. Tapi kalau streaming Kuskupan Jakarta gitu, tidur dia. Cenderung tidur atau pokoknya nggak suka lah. Jadi memang streaming ya mungkin sarana tapi feel-nya kurang menurut saya ya, karena sesuatu kita harus hadir di gereja. Menurut saya. Jadi di sini ketika selesai pandemi kami boleh dan punya kesempatan akhirnya bersama,
ke gereja, walaupun dalam tanda kutip guru sekolah minggu memaksa untuk tanda tangan yang seperti dibilang Santi, itu juga nilai plus. Anak ke gereja, oh ini gereja, oh ini dia latihan kor, oh sekarang ditunjuk Bisma ya, ditunjuk untuk Mazmur ya. Jadi malah berlatih dulu, belum yang nyanyi full. Ini kegembiraan iman yang lebih bagi saya, karena dia aktif artinya menghidupi gereja. Itu sih Romo. Jadi selain gereja, saya pendidikan karena memang kurang, saya anggap kurang ya di sini, kami mendidik sendiri dengan cara kami. Jadinya pelajaran yang ada di sekolah saya ulangi lagi sehingga dia benar-benar mengerti, bukan hanya karena lulus ujian, tapi saya pastikan dia harus mengerti pelajaran itu secara keilmuan ya. Jadi saya nggak mau dia lulus saja, tapi dia harus mengerti gitu. Oke, terima kasih San. Kamu punya idealisme apa dengan pendidikan anakmu? Kamu mendidik seperti apa sih? Saya Sebagai seorang ibu. sebagai seorang ibu yang pasti pengennya itu punya anak tuh yang baik. Baik. Iya. Pertama-tama adalah baik. Iya. Oke. Betul. Maksudnya untuk apa sih jadi anak pinter kalau anak itu ternyata kurang nggak baik gitu loh. Jadi memang yang saya tekankan tuh saya pengennya punya anak itu yang baik. Terus untuk pinter kan itu bisa belajar ya, maksudnya itu kita dapatkan bisa belajar lewat buku. Cuman untuk menjadi anak yang baik, terus apalagi orang Jawa kan unggah-ungguh, itu kan harus benar-benar dilakukan dari kecil, setiap hari dilakukan berulang-ulang. Jadi ya itu sih, setiap mau tidur itu kita sounding anaknya. Pengen, gitu ya? Iya, jadi setiap Jadi kamu mesti telaten loh. Iya, jadi dari kecil itu setiap mau tidur saya selalu bilang. Ikut opa po. Sekali-sekali di bangku opa dong. Mau? Nggak mau? Iya ikut opa yuk. Bangku opa yuk. Sekali-sekali bangku opa aduh. Aduh, nah begini dong. Terus? Jadi saya soundingnya tuh mulai hari ini Bisma 100 kali lebih pinter, lebih baik, lebih taat, lebih rajin berdoa. Jadi memang udah saya terus. Oke. Sama mami ya. Terus yang ini lebih banyak uangnya. Kenapa uang? Karena ketika kita berlebih, kita kalau mau memberi itu kita langsung nyah gitu. Tapi kalau ketika kita kekurangan, bagaimana kita mau memberi orang lain? Apalagi ekonomi kan di Indonesia kan sangat masih timpang ya. Nah itu sih yang mau saya ke anak-anak itu. Selain menjadi baik, kalau bisa ekonominya juga lebih baik kan lebih bagus lah. Maksudnya ekonomi orang tuanya nih? Anaknya. Anaknya. Iya, karena orang tua kan tidak selamanya mendampingi. Iya, artinya mereka mempersiapkan masa depan. Iya, betul. Juga secara fondasi ekonomis ya kan, pilihan studi nantinya, pekerjaan gitu kan. Biar mereka juga bisa menjadi terang lah untuk orang lain di sekitarnya. Iya. Terima kasih ya Heri. Santi memang tidak lengkap, waktu kita terbatas ya, tetapi ini pasti menjadi pembelajaran bagi para keluarga yang relatif muda ya, yang seringkali juga menghadapi banyak tantangan dan pendidikan anak seperti apa, dan bagaimana berrelasi, saling memahami dan saling mendoakan dan saling sharing tentang kekurangan dan kelebihan, sehingga walaupun tidak pernah menjadi pasutri yang sempurna, tetapi setidaknya inilah persembahan yang terbaik yang bisa menjadi kesaksian iman bagi sesama maupun persembahan bagi Tuhan yang menyatukan. Terima kasih San. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aku berdoa untuk kamu ya, berdoa dan keluarga ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan curahkanlah berkat-Mu atas pasutri ini yang telah kusatukan dalam sakramen perkawinan dan terus-menerus menghidupi sakramen itu dalam kesetiaan, dalam cinta, dalam hormat satu terhadap yang lain, dan melakukan tanggung jawab di tengah keluarga maupun pekerjaan-pekerjaan. Semoga segala doa Sudiko kabulkan untuk keluarga dan untuk anak-anak mereka ini. Selamatkanlah mereka dalam kesehatan, dari mara bahaya, rezeki sehari-hari, iman dan pengharapan. Demi Kristus Tuhan kami.
Amin. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Matur nuwun. Terima kasih semuanya. Loh.